Oke, siap. Untuk beberapa menit ke depan, kita semua bakal jadi detektif digital. Misi kita, memecahkan misteri teknologi yang ada di genggaman kita setiap hari. Yuk, mulai! Pernah nggak sih ngerasain momen itu? Kamu baru aja kepikiran sesuatu, tiba-tiba kok muncul di layar ponsel? Rasanya kayak sulap ya, tapi apa beneran ini sulap? Nah itulah kasus pertama kita. Oke, investigasi kita dimulai dari sebuah pengalaman yang kayaknya biasa aja. Tapi kalau dipikir-pikir, kok rasanya ajaib banget. Coba bayangin deh, kamu buka aplikasi streaming video, dan di situ di bagian rekomendasi ada video atau film yang pas banget sama yang lagi pengen kamu tonton. Gila kan? Rasanya kayak aplikasi itu kenal kita banget. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Kok bisa sih sebuah program komputer nebak selera kita seakurat itu? Ini kasus pertama yang harus kita pecahkan bareng-bareng. Ternyata keajaiban ini tuh nggak cuma di aplikasi streaming aja. Petunjuknya ada di mana-mana loh, di seluruh ponsel kita. Mulai dari platform belajar yang materinya bisa nyesuaiin sama kita, sampai aplikasi olahraga yang bisa benerin pose kita. Yuk kita kumpulin buktinya. Petunjuk pertama, teks prediktif. Waktu kamu lagi ngetik, ponsel kamu seolah-olah udah tahu kata apa yang mau kamu tulis. Dia nawarin buat nyelesain kalimatmu. Gimana caranya ya? Petunjuk kedua, asisten virtual, kayak Siri atau Google Assistant. Kita ngomong, mereka ngerti. Kita nanya, mereka jawab. Ini jelas bukan sekedar rekaman suara biasa, ada sesuatu yang cerdas di baliknya. Dan petunjuk ketiga, yang pasti sering banget kita pakai, filter wajah di media sosial. Kok bisa aplikasi tahu persis di mana letak mata, hidung, sama mulut kita buat masang kacamata virtual atau telinga kelinci dengan presisi gitu? Semua petunjuk ini, kalau kita tarik benang merahnya, mengarah ke satu tersangka utama, kecerdasan buatan atau AI. Sederhananya, AI itu adalah kecerdasan buatan manusia yang ditanamkan ke mesin, biar mesin itu bisa belajar. Inilah otak di balik semua keajaiban yang kita temui tadi. Oke, kita udah tahu pelakunya itu AI. Sekarang waktunya kita bedah cara kerjanya. Gimana sih caranya sebuah mesin bisa belajar? Ini dia inti dari semua misteri ini. Nah, ini kuncinya dan penting banget buat diingat. AI itu nggak benar-benar berpikir atau punya perasaan kayak kita. Kemampuannya itu datang dari satu hal, mengenali pola dari data yang jumlahnya super duper banyak. Proses belajarnya itu bisa kita pecah jadi 4 langkah simpel. Gini deh, bayangin kita mau ngajarin komputer buat ngenalin kucing. Pertama, kumpulin data. Kasih dia ribuan jutaan gambar kucing. Kedua, latih modelnya, di mana komputer menganalisis semua gambar itu. Ketiga, dia mulai mengenali pola. Oh, kucing itu punya telinga lancip, kumis, sama ekor. Akhirnya, yang keempat, dia bisa membuat prediksi. Jadi pas kita kasih gambar baru, dia bakal nebak. Ini kayaknya kucing deh. Sesimpel itu intinya. Oke, sekarang kita udah punya semua alat detektif yang kita butuhin. Waktunya kita balik ke misteri awal kita, rekomendasi video itu, dan kita tuntaskan kasusnya. Sekarang juga. Jadi, ini dia jawabannya. Datanya itu adalah semua riwayat tontonan kamu. Video apa yang kamu tonton sampai habis, apa yang kamu like, apa yang kamu skip. Terus, AI-nya mencari pola. Orang-orang yang suka video A biasanya juga suka video B. Nah, dari pola itu, dia bikin prediksi dan akhirnya merekomendasikan video B ke kamu. Masuk akal kan? Jadi, misteri terpecahkan. Apa yang kita kira sihir, ternyata cuma matematika dan statistik dalam skala raksasa. Ini semua soal pengenalan pola yang super canggih. Kasusnya mungkin udah selesai, tapi tugas kita sebagai detektif digital belum berhenti sampai di sini. Sekarang kita udah tahu gimana cara kerjanya, kita juga perlu ngobrolin. Terus kenapa? Kenapa semua ini penting buat kita tahu? Karena AI itu belajar dari data, artinya dia ya cuma sepinter data yang kita kasih. Ini berarti kita harus waspada sama beberapa hal. Misalnya soal privasi, kita perlu sadar data apa aja sih yang kita kasih ke aplikasi. Terus soal akurasi, AI itu nggak selalu 100% benar. Kadang dia bisa salah atau bahkan berhalusinasi alias ngarang informasi sendiri. Makanya penting banget buat kita ingat kalau AI itu cuma alat bantu, sama kayak palu. Dia berguna banget tapi tanggung jawabnya tetap ada di tangan kita manusianya. Kita nggak boleh terlalu bergantung atau percaya 100% sama teknologi ini. Nah, inilah tujuan utama obrolan kita. Kita didorong buat berubah
Dari yang tadinya cuma pengguna pasif, yang nerima teknologi apa adanya, jadi seorang detektif digital yang aktif, yang nggak cuma pakai, tapi juga nanya, ini gimana cara kerjanya? Dan kenapa begini? Jadi, aku tinggalin kamu dengan satu pertanyaan. Dengan kacamata detektif yang baru ini, kira-kira teknologi ajaib apa lagi di sekitarmu yang bakal kamu selidiki hari ini? Jangan berhenti bertanya ya, karena dunia di sekitar kita ini penuh dengan kode yang seru banget buat dipecahkan.